Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berkati kami sehingga kami boleh memasuki hari baru ini dengan berkat-berkat Bapa. Siapakah kami ini Bapa sehingga Engkau berkenan menerima sembah syukur kami? Kami orang-orang yang telah berusaha di depan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hendak menyatakan permohonan ampun kami kepada Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau mengampuni dan menerima kami orang-orang berdosa ini. Berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan berita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kita pujikan bait pertama dan bait yang ketiga. Tuhan
Bacaan pertama 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatahnya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Engkau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-129 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kok ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpanggillah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namanya. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berenang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-36. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 yang demikian firman-Nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, kerajaan surga seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52 yang demikian firman-Nya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencapakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, manusia itu kadang menghadapi godaan untuk segera mendapatkan kesuksesan. Salomo, raja yang terkenal itu, pernah memiliki peluang untuk itu. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa ketika sedang mempersembahkan korban di Gibeon, Allah menjumpai Salomo di dalam mimpi dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang diminta oleh Salomo? Salomo memohon agar Allah memberikan hikmat supaya menjadi hakim yang adil bagi umat Allah, hakim yang mengerti hukum sehingga dapat membedakan manakah yang benar dan yang jahat di hadapan Allah. Permohonan Salomo ini tentu sangat istimewa karena biasanya seorang muda itu
suka mencari kesenangan bagi dirinya sendiri, menginginkan kekayaan, kekuasaan, umur panjang, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang yang masih muda, Raja Salomo bisa memutuskan untuk memohon hal yang baik di mata Tuhan. Bagaimana bisa? Yang pertama, karena Salomo telah mencatat di dalam pengalaman dan pengamatannya bahwa di masa lalu Allah telah melimpahkan kasih setia kepada Daud ayahnya yang sekarang mendudukannya sebagai raja. Yang kedua, sekarang sebagai seorang raja, Salomo menyadari bahwa dirinya masih muda dan belum berpengalaman. Serta yang ketiga, Salomo mengetahui bahwa tantangan tugasnya di masa depan sebagai seorang raja itu harus membawa keadilan bagi rakyatnya yang sungguh amat banyak itu dan tentu saja sangat berat. Nah, karena itulah Salomo memohon hikmat setelah ia melakukan pergumulan yang mendalam dengan belajar dari sejarah masa lalu, meneliti keadaannya sekarang, dan memahami tantangan pada masa yang akan datang. Melalui semuanya itu, Salomo ditolong tidak hanya untuk mengarahkan permohonannya untuk kesenangan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kepentingan bangsanya, bagi kepentingan masa depan umat Tuhan. Nah, Tuhan melihat bahwa permohonan Salomo itu sebagai suatu hal yang baik, sehingga Tuhan memberikan apa yang dimohon oleh Salomo. Salomo sebagai seorang raja yang sangat bijaksana, bahkan di muka bumi ini dikatakan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada raja yang hikmatnya melampaui Salomo. Saudara, melalui kisah Salomo ini kita diajar untuk tidak mengambil keputusan hidup itu berdasarkan hal-hal yang menjadi keinginan kita semata. Tetapi setiap orang percaya harus hidup berdasarkan pada visi kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya mengejar kesenangan pribadi yang sesaat, tetapi melihat kepentingan masa depan yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk umat manusia. Dengan demikian, keberadaan orang percaya itu dapat menjadi berkat dan menginspirasi orang banyak melalui teladan kebaikan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Apakah hidup berdasarkan visi kerajaan Allah itu mudah? Tentu tidak. Sebab itu berarti melawan arus dunia. Tetapi jangan takut. Sebab Tuhan tidak membiarkan orang percaya itu berjuang sendirian. Melalui surat Roma, kita diingatkan bahwa di dalam setiap usaha untuk hidup di dalam kebenaran dengan mengikuti keinginan roh, orang percaya tidak berupaya sendirian. Kita perlu menuliskan kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, salah satu wujud dari penyertaan dan pekerjaan Tuhan bagi orang percaya adalah bahwa Roh itu membantu di dalam kelemahan kita, bahkan mendoakan kita. Roma 8 ayat 26b dikatakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ini menunjukkan keyakinan iman orang percaya melalui pertanyaan. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Atau siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Jawabnya tentu tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kepada jemaat di rumah ini, bahwa Tuhan berada di pihak kita dan turut
bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Kita dihiburkan akan kehidupan kita yang sulit sekarang ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kesulitan kita. Namun bukan berarti bahwa orang percaya boleh hidup hanya ungkang-ungkang untuk menjalani hidupnya karena semuanya telah dikerjakan oleh Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung dari antara orang banyak. Nah, saudara, jika dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu berarti bahwa setiap orang percaya harus hidup dengan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, dan bahkan bila perlu bersedia menanggung penderitaan dan kehilangan nyawa. Tentu tidak gampang. Kadang sebagai orang percaya kita merasa gampang untuk hidup seturut visi kerajaan Tuhan. Kita merasa hanya merupakan bagian kecil saja dari dunia ini. Nah, apakah yang kecil itu punya dampak bagi dunia ini? Seringkali ini membuat kita kendor di dalam iman. Karena itu saudara, permukaan mengenai biji sesawi dan ragi di dalam Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 mengajarkan kepada kita bahwa kita oleh kuasa kerajaan Tuhan meskipun kecil, kita bisa diubah menjadi hal yang besar. Biji sawi yang sangat kecil itu apabila tumbuh, dia dapat menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di sana. Demikian pula ragi, sekalipun hanya sedikit, tetapi dapat mengkamirkan seluruh adonan. Karena itu saudara, hidup di dalam visi kerajaan Allah yang dilakukan oleh orang percaya mungkin tampaknya kecil saja, tetapi percayalah, kuasa kerajaan Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi dunia ini. Cara hidup orang percaya yang demikian itu akan menginspirasi dan menjadi berkat bagi dunia. Lagi pula saudara, jika kita sudah menemukan yang paling berharga di dalam hidup kita, dan yang paling berharga di dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan, yang paling berharga di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi kita. Apakah kita tidak berjuang dengan mengorbankan segala sesuatu untuk terus memilikinya? Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus sekalipun di dalam situasi yang sulit. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah inspirasi bagi sesama dengan sikap, tindakan, dan ucapan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam sahabat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun kecil, tetapi kami berharap bahwa hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama. Bapa, kami berdoa untuk umat manusia di dunia ini. Anak-anak-Mu yang Kau kasih ini, Tuhan, sekarang sedang menderita karena pandemi COVID-19. Berkatilah umat manusia di dunia ini di dalam kami berusaha untuk memulihkan kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha untuk menemukan obat dan vaksin bagi COVID-19 ini. Berkatilah setiap pemerintah negara dimanapun berada di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk menanggulangi persoalan karena COVID-19 ini. Berkatilah para relawan, orang-orang yang bekerja di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dokter, perawat, tenaga medis, aparat pemerintah, para sukarelawan, siapapun saja. Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa,
Bapa jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini, yang menderita sakit, Bapa pulihkan. Yang terdampak karena ekonomi, sosial, budaya, Bapa pulihkan kehidupannya. Berkatilah kami sehingga di dalam kehidupan kami dapat saling memperhatikan dan tolong-menolong. Saya berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Gruler ini Tuhan, bagaimanapun juga sebagai bagian dari umat manusia, kami juga terdampak pandemi COVID-19 ini. Berkatilah, pulihkan kehidupan kami, mampukan kami, sehingga kami dapat mengkamirkan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Seluruh doa kami ini kami jadikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengaturkan persembahan dan kita dasari dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa mengaturkan persembahan. Allah Tuhan Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan ya Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kami dan kami menjalani kehidupan kami, dan dalam kami bekerja, dan dalam kami melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan kami mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau sucikan berkat yang sudah kami berikan ini, sehingga berkat ini dapat bermanfaat untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam pelayanannya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami juga berdoa Tuhan, bahwa sebentar nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah untuk bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat. Bapa, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita pada jantung hati kita. Dan marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan marilah kita undur dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.